Film dimulai dengan perjalanan mini elf menuju desa Sewayan, lalu Rini dijemput oleh pangkalan ojek yang akan mengantarnya menuju desa Sewayan. Diperlihatkan dengan seseorang yang mengajak warga untuk hidup modern dengan menggunakan listrik dan jaringan internet, tetapi warga menolaknya. Lalu Ustadz mendatangi seorang tetua desa untuk menanyakan sebuah saran. Tetapi tetua itu mengatakan jika warga desa mengikuti yang Ustadz omongkan. Kemudian beralih ke rumah Budeanti yang telah meninggal dan sedang didoakan. Di kuburan setelah Budeanti dimakamkan, Rini ditemui oleh Alif yang mengajaknya berbincang bacot ria. Rini mendatangi Hafiz yang akan menuju hutan terlarang, dan memberitahunya jika hutan itu keramat dan dilarang untuk mengunjunginya. Ketika Rini sedang sholat, ia merasakan jika ada seseorang yang mengikuti gerakan sholatnya. Ketika Rini selesai sujud tiba-tiba, tanpa Rini sadari ada sesosok pocong yang berada di atas sedang memandanginya. Keesokan paginya ketika Rini sedang mengambil air di sumur mendapati jika airnya keruh, lalu berhalusinasi melihat wajah pocong di dalamnya. Rini menanyakan kepada tetangga apakah air semuanya keruh. Lalu tetangganya menjawab jika memang keruh dan hanya desa ini saja, desa yang lain tidak. Kemudian Pak Ustadz mendatangi sebuah masjid yang sedang dibangun dan mendapati ada bolong di dindingnya. Malam harinya Hafiz mengatakan kepada ibunya bahwa ia menemukan seorang anak yang kakinya pincang. Lalu Riri menegaskan bahwa Hafiz tidak boleh untuk bermain ke hutan lagi agar terjauh dari hal buruk. Kemudian ada rapat perihal masjid yang rusak kembali dan meminta dana sumbangan kepada warga. Sehabis sholat berjamaah satu desa, Hafiz melihat sosok seorang anak yang mengajaknya bermain dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Ketika sudah mengikutinya, Hafiz dibuat berpindah alam hingga tidak sadarkan diri. Keesokan paginya ketika sedang berkemas, lalu Hafiz diajak bermain oleh temannya, dan ibunya akan memanggilnya ketika Paman Alif sudah datang untuk mengantarkannya pergi dari desa ini. Ketika sedang bermain Hafiz mendapatkan giliran untuk menjaga, teman-temannya pun pergi untuk bersembunyi. Lalu Hafiz mencari temannya tetapi tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Anak itu adalah anak yang kemarin membuat Hafiz tersesat. Hafiz mengikuti anak itu sampai ke belakang pohon. Tak lama setelah itu Paman Alif pun datang yang berniat untuk mengantarkan Rini dan Hafiz untuk pergi. Rini menanyakan kepada Alfi, apakah ia mengenali anak yang pincang. Alfi terkejut karena di desa ini tidak ada anak yang pincang. Lalu Rini menceritakan bahwa Hafiz bersama yang lain bermain ke hutan dan bertemu dengan seorang anak yang pincang. Tak lama kemudian Rini mencari Hafiz yang tak kunjung kembali. Rini pun spontan mengingat hutan dan berlari ke hutan untuk mencari Hafiz. Rini menemukan Hafiz dan anak yang lain sedang terbaring di hutan. Alfi dan warga yang lain pun menyusul Rini ke dalam hutan. Setelah membawa anak itu, tak lama kemudian anak-anak terlihat aneh seperti kerasukan. 3 anak itu pun dibaringkan dan orang tuanya melakukan sholat. Selama sholat berlangsung ia kerap mendapatkan gangguan dari setan. Sehabis sholat Rini mendengar bahwa seperti ada seseorang. Ketika dicek ternyata tidak ada siapapun, kemudian Hafiz pun menghilang. Rini yang panik lantas pergi keluar sambil membawa obor.
dan mendapati Hafiz berada di dalam sumur dengan inisiatif langsung menurunkan ember dan menariknya. Sesampainya ember di atas tidak mendapati Hafiz di sana, kemudian air di dalam ember berubah menjadi air sumur dengan bunga. Rini menemui Laras untuk menanyakan apakah Iwan pernah menceritakan soal anak pincang. Laras menjawab pernah, tetapi ia meyakini bahwa itu hanyalah khayalan Iwan saja. Rini berusaha untuk meyakinkan Laras bahwa bisa saja anak pincang itu adalah kunci kesembuhan anak mereka. Laras pun meninggalkan Rini karena dianggap tak hanyalah cocok tanam cocok logi. Malamnya Rini bermimpi di hutan. Tak lama kemudian mendengar suara kegaduhan yang ternyata adalah Hafiz sedang memanjat pohon. Sesampainya di atas pohon, Hafiz pun meloncat ke bawah yang membuat Rini terbangun. Rini lalu mengecek Hafiz dan mendapati memar di kakinya. Setelah itu Rini terkejut ketika jendelanya seperti ada yang menutupnya. Keesokan siangnya Rini meminta untuk menemui mbahnya Alif, dan berkata jika kejadian ini ada kaitannya dengan masjid yang sedang dibangun. Rini mengatakan jika makmum ini mengganggunya ketika sedang sholat saja, tetapi kali ini jadi semakin sering. Rini meyakini bahwa makmum ini ingin memberinya petunjuk. Mbah memberitahu Rini jika hutan itu sudah ada penunggunya, dan sudah turun-temurun jika mengambil sesuatu dari hutan itu harus segera dikembalikan. Setelah itu Rini mendatangi masjid dan menemukan pekerja terluka parah. Rini mengelilingi masjid dan menemukan sebuah pohon yang sudah ditebang karena pembuatan masjid ini. Malamnya ketika Rini sedang sholat, makmum kembali mendatanginya. Ririn dibuat bingung dengan teror yang tiada hentinya, ditambah lagi dengan hantu makmum dan Hafiz. Ririn mengikuti larinya Hafiz keluar yang mengantarkannya menuju hutan, lalu makmum menunjukkan wujudnya dengan Hafiz yang menyusulnya dan memeluk tangan makmum seperti ibunya sendiri. Kemudian para warga datang untuk mengetahui ada apa, dan apa yang sebenarnya terjadi. Perlihatkan dengan seorang pekerja yang memotong pohon ceringin menggunakan gergaji mesin, dan Ririn yang datang untuk menghentikan tindakan tersebut karena bisa membuat keadaan semakin ricuh. Tak lama kemudian Ririn mengalami kerasukan makmum. Warga setempat merobohkan pohon ceringin yang akan mengakibatkan bencana. Lalu Mbah Tetua datang dan melihat robohnya pohon ceringin. Dari ekspresinya sangat terkejut sekaligus bingung. Lalu Hafiz berlari mendatangi ibunya, yang sontak membuat warga terkejut karena sudah sembuh. Malamnya Rini menemui seorang pekerja dan di sisi lain Rini menghadiri 7 harian Bude Anti. Pekerja pun terus mengikuti Rini hingga menuju hutan. Di pengajian pula Rini terlihat begitu aneh, tidak seperti biasanya, lagaknya seperti orang kesurupan. Pekerja yang tergoda pun tidak menyadari bahwa itu bukanlah Ririn melainkan makmum. Pekerja pun kaget akan hal itu, yang langsung membuatnya berlari menuju tepi jurang kemudian tidak sengaja terjatuh dan meninggal.